Setelah melihat gambar ini, apakah terbesit pertanyaan di pikiran Bapak Ibu? Kira-kira anak didik saya termasuk yang rentan terhadap penyalahgunaan narkoba nggak ya? Dan apa sih faktor penyebab anak didik saya sampai terpapar narkoba? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu, yuk kita simak lebih lanjut. Menurut laporan Indonesia Drug Report tahun 2022, kerentanan penyalahgunaan narkoba banyak terjadi di usia 15 sampai 24 tahun, sebanyak 1,87%. Dan sebanyak 8,3% penyalahgunaan narkoba terjadi di lingkungan rumah dan juga lingkungan sekolah atau kampus. Kedua tempat ini merupakan tempat peserta didik kita banyak melakukan aktivitas harian ya Bapak Ibu. Melihat infografis ini, artinya pada usia remaja, anak didik Bapak Ibu memiliki kerentanan yang cukup tinggi terhadap penyalahgunaan narkoba. Sebelum kita masuk kepada faktor penyebabnya, Bapak Ibu guru perlu tahu mengenai adiksi. Apa sih adiksi itu? Adiksi merupakan ketergantungan psikologis atau kecanduan pada suatu zat hingga tidak bisa memiliki kendali terhadap diri sendiri. Peserta didik yang mengalami adiksi akan mengalami perubahan perilaku, kebersihan, kesehatan, bahkan perubahan sikap di sekolahnya. Contohnya peserta didik yang terindikasi adiksi akan mengalami perubahan perilaku dari yang semula periang menjadi pendiam ataupun sebaliknya. Bisa juga terlihat sering mendapatkan teguran dari guru hingga sulit untuk beraktivitas yang mengakibatkan sering bolos sekolah. Jika hal ini dibiarkan terus-menerus, peserta didik dapat mengalami masalah kesehatan yang berujung pada kematian. Tentunya Bapak Ibu guru tidak mau kan hal seperti itu terjadi? Maka dari itu, kita juga perlu mengenal faktor-faktor apa saja yang menjadi risiko bagi peserta didik dalam menyalahgunakan narkoba. Pertama, faktor keturunan. Orang tua yang memiliki riwayat penyalahgunaan narkoba secara genetik dapat menyebabkan anak memiliki kecenderungan serupa. Kedua, faktor lingkungan. Kondisi yang kurang baik di keluarga, lingkungan sekolah, mengalami kegagalan akademik, lingkungan sosial, maupun lingkungan ekonomi yang kurang. Ketiga, faktor lainnya atau faktor mudahnya mendapatkan zat atau obat yang disalahgunakan yang menjadi penyebab ketergantungan, seperti minuman alkohol dan rokok. Ketiga faktor tersebutlah yang dapat membuat angka risiko penyalahgunaan narkoba menjadi tinggi. Lantas, apa yang terjadi ketika anak didik Bapak Ibu memiliki risiko tersebut? Anak didik Bapak Ibu guru akan menunjukkan tahapan penyalahgunaan narkoba. Tahap awal dimulai dengan rasa coba-coba karena mendengar cerita atau diajak teman atau orang lain yang lebih dulu menyalahgunakan narkoba. Lalu, ia akan mulai memakai narkoba dengan frekuensi yang jarang hingga menjadi rutin, sampai pada akhirnya mengalami tahap ketergantungan dengan dosis yang lebih tinggi. Pada tahap inilah, risiko kematian akan menjadi sangat tinggi. Lalu, bagaimana caranya kita mengetahui bahwa peserta didik terpapar oleh penyalahgunaan narkoba? Pertama, dampak fisik. Penyalahguna narkoba akan mengalami gangguan kesehatan atau perubahan kondisi fisik. Contohnya, seperti sakit kepala, gangguan pernapasan, dan tubuh menjadi sering berkeringat saat putus obat atau sakau. Kedua, dampak psikologi. Narkoba yang masuk ke tubuh akan mempengaruhi fungsi otak sehingga sulit mengontrol perasaan. Tiba-tiba menjadi sangat sensitif, gembira, menangis, dan lainnya. Ketiga, dampak sosial. Korban penyalahguna akan mengalami ketidakharmonisan pada lingkungan sosialnya karena mengasingkan diri atau sering bertengkar dengan orang sekitar. Misalnya, seperti di lingkungan keluarga, anak akan memberontak kepada orang tua, atau di lingkungan sekolah, peserta didik yang berkelahi dengan teman sebayanya. Keempat, dampak ekonomi. Salah satu sikap yang ditunjukkan penyalahguna akan menghabiskan uang demi membeli narkoba. Kelima, dampak hukum. Banyak kasus penyalahguna narkoba yang terjerat hukum karena tindakan kriminal yang dilakukan. Keenam, dampak keagamaan. Umumnya, penyalahguna akan malas melakukan ibadah dan kegiatan keagamaan.
karena waktu mereka habis untuk berkumpul dengan teman sesama pengguna dan menggunakan narkoba tersebut. Nah, itu tadi dampak yang bisa Bapak Ibu temukan ketika seseorang menyalahgunakan narkoba. Bagaimana? Apakah penjelasan tadi sudah menjawab semua pertanyaan Bapak Ibu guru? Dengan memahami materi tentang kerentanan penyalahgunaan narkoba, semoga Bapak dan Ibu bisa menjadi lebih peduli dan mengenal peserta didik lebih dalam lagi ya. Semoga kerentanan-kerentanan tersebut dapat dihindari dan lingkungan sekolah menjadi lingkungan yang aman dan bersih dari penyalahgunaan narkoba. Salam sehat dan bahagia tanpa narkoba.